Profilku aja. Oh, waktumu kan belum menit tau. Menurut total itu kita. Oh, coba sampai aku aja. Memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ririn Puji Astuti. Saya salah satu mitra di bisnis Dev. Posisi saya double diamond dan saya dari jaringan cantik. Dev top one, the best. Dan Dev selalu menjadi yang the best di hati mitra bisnisnya. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, Dev seolah hadir memberikan jawaban atas rasa kegalauan kita dan kekhawatiran kita selama ini. Bagaimana tidak, teman-teman? Di luar sana banyak sekali yang kehilangan pekerjaannya, yang harus bekerja dari rumah. Bahkan untuk makan pun juga susah, teman-teman. Tapi kita, mitra bisnis Dev, alhamdulillah, untuk makan setiap bulannya oke. Untuk jajan HP baru oke. Untuk pembelian barang-barang oke. Bahkan banyak loh di era pandemi ini, downline level 1 saya banyak yang bikin rumah. Wow, keren ya teman-teman. Masya Allah. Dan itu juga terjadi sama saya, teman-teman. Alhamdulillah, di era pandemi ini saya juga bisa membangun kos-kosan, teman-teman. Membangun kos-kosan, memberikan aset untuk orang tua saya, beli rumah, dan yang lainnya, teman-teman. Itu benar-benar saya dapatkan pure dari bisnis Dev ini. Karena saya tidak punya pekerjaan lainnya, teman-teman. Mungkin ada ya yang bilang, gak mungkin Mbak Ririn bisa berbelian kayak gitu cuma dari hasil Dev aja. Gak mungkin. Tapi itu benar, teman-teman. Karena teman-teman tahu latar belakang saya adalah seorang wanita desa biasa yang alhamdulillah memperjuangkan haknya untuk sukses lewat bisnis Dev ini. Mimpi-mimpi besar saya begitu banyak yang terwujud lewat bisnis ini. Dan teman-teman tahu apa tips dan trik saya dari seorang wanita desa biasa menjadi seorang jutawan? Oke, yang pertama ya teman-teman. Yang pertama adalah saya
memiliki keyakinan 100%. Ya, saya 100% yakin terhadap bisnisnya, terhadap produknya. Tapi saya yakin dulu terhadap produknya nih teman-teman. Berawal dari 2015 ya, saya kenal produknya karena waktu itu saya butuh sekali dengan perawatan teman-teman. Waktu itu saya pernah keguguran ya, anak pertama saya pernah keguguran karena saya memakai krim ini Ono teman-teman. Janin saya nggak berkembang di usia 3 bulan dan akhirnya saya terpaksa dikuret saat itu. Dan di kehamilan kedua saya, menginjak usia 6 bulan, wajah saya berantakan teman-teman, gak karu-karuan gitu ya. Wajah saya berantakan, gak karu-karuan, dan akhirnya saya putuskan untuk mencari produk yang aman dipakai untuk ibu hamil. Saya googling tuh teman-teman, dan akhirnya saya ketemulah produk Nu Amorea. Kebetulan juga waktu itu saya lihat salah satu postingan, dan beliau sekarang menjadi upline saya, yaitu Mbak Syarah Humairah ya. Nah, dari postingan beliau, saya tahu tuh apa produk Nu Amorea. Saya beranikan diri teman-teman buat bertanya, apa sih Nu Amorea Mbak? Mbak Syarah akhirnya menjelaskan dari A sampai Z gitu ya. Berakhir closing nggak Mbak Syarah? Jawabannya adalah tidak, no. Saya mundur alon-alon teman-teman. Kenapa saya mundur? Karena harga 380.000 buat saya saat itu mahal teman-teman. Ya, mahal. 380.000 buat saya mahal. 1 bulan saya mundur teman-teman. Tapi karena saya butuh dengan produk itu tadi, akhirnya saya beranikan diri lagi bertanya sama Mbak Syarah. Mbak, itu 380.000 dapat apa aja sih? Akhirnya dijelasin, cuma dapat 1 box sabun. Hah? Saya yang biasa dengan 250.000 dapat dari toner, cleanser, krim siang, krim malam, sampai krim leher, sampai anti iritasi. Dan sekarang 380.000 cuma dapat 2 batang sabun. Wow, tapi karena butuh itu tadi teman-teman, akhirnya saya beli produk itu tadi. Saya pakai produknya ya, tapi sebelumnya saya cari tahu dulu kan teman-teman, di googling gitu dulu ya. Jadi saya nggak ngasal tuh. Pas saya benar-benar yakin, saya putuskan buat pakai produknya. Jadi purging segala macam itu bukan alasan buat saya untuk stop memakai produk ini. Karena saya udah yakin, Nu Amorea itu bagus, aman, legalitasnya lengkap. Apalagi yang kurang? Dan akhirnya 1 minggu saya pakai produk ini, wajah saya bagus nggak? Oh, tentu tidak. Wajah saya nggak jadi bagus teman-teman. Bahkan wajah saya lebih buruk dari sebelumnya. Karena apa? Karena saya mengalami purging. Karena sebelumnya saya memakai produk-produk berbahan kimia jahat gitu. Tapi nggak apa-apa. Ibarat aja penebusan dosa gitu ya teman-teman. Saya terima aja gitu. Tapi saya tetap percaya diri gitu. Wah, suatu saat nanti saya bakal punya kulit yang sehat. Nah, 1 minggu ini teman-teman, produk ini bekerja gitu loh. Saya makin yakin, oh produk ini bagus nih. Buktinya produk ini bekerja. Ada reaksi positif teman-teman. Dan akhirnya saya berani untuk memposting ya. Memposting muka saya yang belum keren gitu. Tapi saya merasa muka saya akan menuju ke arah yang sehat gitu pastinya. Akhirnya saya posting tuh teman-teman. Di status BBM saya, di status WA saya, dan di status Facebook saya teman-teman. Nah, saya dulunya itu adalah penjual online shop ya. Nama online shop saya adalah dulu di Madri Shop. Mungkin teman-teman tahu itu ya. Dan saya punya database banyak gitu. Itu keuntungan saya teman-teman. Dan akhirnya ketika saya posting tuh tentang Nu Amorea, otomatis yang database saya banyak itu tadi tanya dong, kepo dong, apa sih Nu Amorea? Sedangkan sebelumnya saya belum pernah jualan produk yang serupa gitu. Sebelumnya saya jualan itu palu gada tapi bukan skincare gitu ya. Akhirnya naluri bisnis saya menggelitik teman-teman. Dan akhirnya saya putuskan tanya kepada Mbak Syarah bagaimana caranya untuk join di bisnis ini. Ketika saya putuskan untuk join di bisnis ini, itu artinya saya 100% yakin dengan bisnisnya. Saya pelajari dulu legalitas daripada perusahaannya. Alhamdulillah terdaftar. Apa yang harus saya khawatirkan? Saya lihat siapa yang di belakangnya. Wah, CEO-nya keren. 32 tahun loh, bergerak di bidang MLM. Apalagi yang perlu saya khawatirkan? Saat itu saya 100% yakin dan saya 100% menjalankan bisnis ini. 3 minggu saja teman-teman, alhamdulillah 3 minggu saja akhirnya saya naik level ke gold teman-teman. 3 minggu saya naik level ke gold dan 3 bulan
Kemudian alhamdulillah saya dapat reward ke luar negeri untuk pertama kalinya, yaitu ke Malaysia. Waktu itu saya lagi hamil 9 bulan teman-teman. Dan di hamil 9 bulan itu saya juga mengadakan OPP pertama kali yang didatengin oleh Mbak Wulan Ramadhani dan Bapak Robert ya. Masya Allah waktu itu luar biasa, yang datang juga banyak banget. Dan saya makin yakin teman-teman dengan bisnis ini. Wah, bisnis ini ada masa depannya. Dan akhirnya nih teman-teman, 3 bulan berjalan, saya putuskan untuk stop dari pekerjaan saya yang dulu, yaitu palu gada ya. Apa yang lo butuh gua ada gitu. Saya fokuskan di debt. 3 bulan join bisnis debt. Per bulan saya udah dapat income itu sekitar 9 jutaan teman-teman. Itu luar biasa buat saya. Dan untuk keuntungan hariannya tuh, keuntungan langsungnya gitu, saya bisa dapat 10 juta dalam waktu 1 bulan. Wow, ini bisnis yang menjanjikan gitu. Tapi waktu itu saya buta sistem teman-teman, saya nggak tahu. Di pikiran saya adalah ketika saya menjual banyak produk, ketika saya merekrut orang, saya akan mendapatkan bonus yang besar waktu itu ya. Dan alhamdulillah saya juga pernah lolos ke umrah untuk pertama kalinya ketika saya udah join 5 bulan di debt ya. Saat itu juga saya naik level ke diamond teman-teman ya, naik level ke diamond. Di tahun 2016 teman-teman ya, di tahun 2016 akhirnya terjadi penurunan teman-teman di jaringan saya. Karena apa? Karena saya tidak memiliki kompetensi dalam bisnis ini teman-teman ya. Saya ngawur jalanin bisnis ini. Akhirnya saya cuma punya modal yakin aja. Saya akan menjadikan diri saya sebagai seorang leader. Bagaimana caranya? Saya harus menjadi seseorang yang FAT. Sebelum membentuk orang lain menjadi FAT, saya harus membentuk diri saya dulu menjadi seorang yang FAT. Saya punya keyakinan. Tapi keyakinan saja tidak cukup teman-teman. Saya yakin bakalan sukses di bisnis ini, itu tidak cukup. Tapi kita harus imbangi dengan kita harus mau meluangkan waktu minimal 8 jam teman-teman per minggu buat jalanin bisnis ini. Dan setelahnya kita mau mengajarkan ke downline kita, terutama downline level 1 kita, tentang apa sih bisnis ini, terutama 3 pilar ya teman-teman, yang wajib diketahui oleh downline di bawah kita, yang wajib kita duplikasikan dari diri kita ke mereka. Tapi waktu itu saya tidak punya ilmunya. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu jaringan saya turun teman-teman, bener-bener down. Bonus saya yang 2015 naik, di 2018 benar-benar turun drastis. Dan kebetulan teman-teman, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Di tahun 2016 adalah hari-hari dan masa-masa terberat dalam hidup saya. Bukan karena di bisnisnya saja, tapi ada masalah intern yang benar-benar bikin saya down saat itu. Tapi saya tetap yakin dengan bisnis ini. Saya tetap yakin saya bisa sukses di bisnis ini. Apa yang saya lakukan teman-teman? Yang saya lakukan adalah saya butuh semangat. Ketika saya butuh semangat, akhirnya saya ikut acara Business Motivation teman-teman. Yang pertama kali diadakan di Jogja, di Swiss Bell, saya masih ingat tuh. Dan itu kali pertama juga saya ketemu dengan upline saya, Basyara Humaira. 13 jam teman-teman, dari Banyuwangi ke Jogja. Saya bawa serta anak saya dan ibu saya. Anak saya waktu itu masih umur 9 bulan teman-teman. Anak saya masih umur 9 bulan. Dan Masya Allah teman-teman, saya mendapatkan semangat dari leader-leader di sana. Ada Mbak Wulan, ada Bunda Ami, ada Dokter Dian, ada Mas Kim, semuanya. Dan alhamdulillah tujuan saya datang ke acara itu untuk membuat saya menjadi semangat. Alhamdulillah tercapai teman-teman. Ketika pulang, karena saya ini masih amatiran lah ya, jadi saya nggak tahu kalau kereta itu kita bisa pesen pulang pergi gitu. Dan ternyata saya pesen kereta itu sekali jalan aja. Pulangnya saya nggak bisa pulang karena saya nggak dapat tiket teman-teman. Mau nggak mau akhirnya saya extend di situ 1 hari, dan berikutnya saya pulang. Itu pun tiketnya harus transit dulu di Surabaya. Siang saya dari Jogja, nyampe Surabaya itu, nyampe Gubeng itu jam 12:30 malam teman-teman. Stasiun belum buka saat itu, karena masih dini hari. Mau gak mau, kami bertiga di depan Indomaret. Ya, kami ngemper di depan Indomaret.
Dan sedihnya gitu loh, kok terlalu dramatisir banget gitu cerita ini ya. Hujan turun teman-teman saat itu, ada angin juga, nyamuk banyak, kami bertiga ngemper. Wah, seolah hujan ini membuat doa saya saat itu terijabah gitu. Waktu itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya upayakan saat ini membuahkan hasil. Dan saya ngomong sama anak saya, nak, suatu saat nanti ketika mama sukses, kamu harus ingat, kita telah berproses sama-sama. Kita melewati semuanya sama-sama, nak. Kita memperjuangkan apa yang mama dapat suatu saat nanti sama-sama. Sedih? Ya. Tapi saya bukan seseorang yang suka mengasihani diri saya sendiri. Saya kuat, saya survive, saya keren gitu. Alhamdulillah, balik dari acara, semangat saya, wow, on lagi dong pastinya. Tapi ingat teman-teman, semangat saja tidak pernah cukup. Apa yang harus saya lakukan lagi? Saya harus upgrade KSA saya. Ya, akhirnya saya ikut pelatihan pertama kali ke Jakarta teman-teman. Lagi-lagi saya bawa serta anak saya, bawa serta ibu saya, 26 jam saya di kereta saat itu. Apakah ini sesuatu yang sia-sia? Enggak, saya yakin bisnis ini menjanjikan buat saya. Dan saya yakin bisnis ini benar-benar keren. Jadi itu suatu biaya yang saya keluarkan sia-sia? Tidak. Menurut saya itu adalah sebuah investasi yang nantinya akan berbalik lebih kepada saya. Saya upgrade KSA saya teman-teman dengan ikut pelatihan apapun itu. OIT, DSS, LIT, ESHR, apapun itu saya ikut teman-teman. Karena menurut saya, seorang leader itu harus pinter, ya. Kalau nggak pinter, kita mau mengajarkan apa kepada downline di bawah kita? Kita mau ngomong apa kepada jaringan kita? Jadi, seorang leader itu harus pinter, teman-teman. Nah, kemudian saya upgrade ya, skill saya. Saya ini bukan seseorang yang bisa ngomong di depan, teman-teman. Basicnya saya bukan seorang yang pinter public speaking, tapi semuanya karena keterpaksaan, teman-teman. Saya dampingi downline saya buat OPP kecil, buat acara LIT, demo, home sharing. Saya dampingin mereka, saya pastikan mereka bisa. Dan saya pastikan terlibat di dalamnya 100%, teman-teman. Dan akhirnya, attitude saya pun akan mengikuti. Next. Nah, saya bangun kesuksesan saya di atas kesuksesan downline saya, teman-teman. Karena apa? Karena gak mungkin, teman-teman, saya bisa sukses sendirian tanpa saya membantu downline di bawah saya untuk sukses. Saya tahu persis, fondasi ini akan cepat runtuh ketika saya tidak membangun kesuksesan saya di atas kesuksesan downline di bawah saya. Apa yang saya lakukan? Saya support mereka 100%, teman-teman. Mau itu secara online atau secara offline. Secara online, saya pastikan selalu ada buat mereka, buat jaringan yang jauh terutama. Mau video call, oke. Mau telepon, oke. Mau voice note juga oke. Saya support 100%, teman-teman, buat mereka. Dan ketika acara offline juga sama. Mbak Ririn gimana caranya menghandle jaringan? Mbak Ririn kan banyak tuh, di luar kota, banyak banget. Bagaimana caranya Mbak Ririn? Saya bikin komitmen, teman-teman, sama mereka. Saya bikin komitmen sama mereka, ketika mereka bisa mengembangkan jaringan di sana, saya akan datangin mereka. Saya akan support full mereka. Dan saya nggak pernah main-main dengan janji saya. Saya selalu datang buat support mereka, siapapun itu. Mau ke Balikpapan, ayo. Makassar, ayo. Palu, ayo. Aceh, ayo. Sabang, oke. Bahkan kemarin saya mau ke Papua, teman-teman. Tapi karena ada insiden di sana, akhirnya November itu gagal, November 2019. Bahkan kemarin, saat pandemi corona, terakhir saya masih keluar kota itu ke Ciamis dan Tasik. Bulan Maret, tanggal 16, teman-teman. Support saya full kepada jaringan saya, gak cuma level 1 saya aja. Kepada siapapun di bawah saya, yang punya visi dan misi sama dengan saya, hayu, kita sukses bareng-bareng. Saya tidak pernah membeda-bedakan, teman-teman. Karena setiap orang berhak sukses. Gak cuma saya saja, semuanya. Dan alhamdulillah, dengan pola yang saya terapkan, dengan selalu mengacu kepada konsep 4M dan 5M dalam penerapannya, alhamdulillah, saya bisa membawa dengan saya
lolos ke luar negeri, ratusan bahkan. Itu pencapaian yang luar biasa buat saya. Lebih-lebih membahagiakan daripada saya bisa membeli beberapa hektar sawah gitu teman-teman. Ketika mereka WA saya, ngasih tahu saya, Mbak saya bisa beli ini itu loh dari bonus debt. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya teman-teman. Dan sekarang di acara DMRT ini, Masya Allah, DMRT tahun lalu ketika saya naik ke atas pentas, saya bilang kepada jaringan saya, ya ini piagam ini untuk kalian. Karena saya bisa di posisi saat ini, itu karena kalian, bukan karena saya pribadi. Dan Alhamdulillah di DMRT kali ini ada 3 downline saya langsung yang lolos gitu teman-teman. Masya Allah ya, salah satunya ada Devani menjadi nominator top star maker, ada Deuci menjadi nominator top seller, dan ada Mbak Uum gitu ya. Masya Allah, luar biasa banget. Alhamdulillah, itu kebanggaan buat saya teman-teman. Lebih bahagia melihat mereka sukses gitu. Itu pencapaian yang luar biasa menurut saya teman-teman. Dan semua orang berhak mendapatkan kesuksesannya. Jika teman-teman berpikir sukses itu hanya untuk orang yang pintar saja, pendidikan saya biasa-biasa aja. Ingat teman-teman, jika teman-teman punya keyakinan, maka teman-teman pasti bisa untuk mewujudkan kesuksesan teman-teman. Itu aja sharing dari saya sore ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang jelas pada teman-teman semua untuk mendapatkan bonus yang besar dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Selamat Hari Sumpah Pemuda teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semangat Sumpah Pemuda ini membuat kita lebih semangat lagi di dalam menjalankan bisnis ini, sekalipun di era pandemi. Ingat teman-teman, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kita gagal, kecuali keputusan kita sendiri. Saya Ririn, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak konsen mau ya. Di atas landasan cinta, raih masa depan.
sesuatu